Hai semuanya, jadi hari ini aku mau bikin reading vlog sama review 2 buku novel yang aku pinjam dari perpustakaan di sekolah aku. Ini tuh jam 10.35 tanggal 14 November, hari Kamis, dan aku pinjam itu hari Senin alias tanggal 11 November. Dan buku yang aku pinjam itu ada 2. Ini. Jadi ini yang satu itu 7 Prajurit Bapa, dan yang satu lagi itu Narasi Perihal Ayah. Yang Narasi Perihal Ayah itu ya ditulis oleh Jakwenza Eden, dan yang ini tuh Wulan Nur Amalia. Jadi sebenarnya aku udah baca yang Narasi Perihal Ayah ini, sedangkan yang 7 Prajurit Bapa aku baru baca sampai halaman 104. Jadi di sini aku mau nge-review dulu tentang Narasi Perihal Ayah, terus nge-review dikit 7 Prajurit Bapa, terus lanjut membaca 7 Prajurit Bapa gitu. Oke. Jadi yang Narasi Perihal Ayah ini aku kasih 6,5/10. Kenapa kayak kecil banget? Soalnya biasanya tuh aku tuh orangnya tuh rendah hati. Pokoknya aku tuh suka ngasih buku-buku tuh kayak 10/10, 11/10, 9/10 lah paling mentok, dan ini tuh 6,5/10. Alasannya tuh karena ada banyak banget typo di buku ini tuh, dan juga penokohannya agak kurang sih. Di sini tuh pokoknya menceritakan tentang Ekal, yaitu kayak anak dari Jovian. Jadi Jovian itu ayahnya dan Ekal itu anaknya. Terus ada ibunya juga namanya Kirana. Nah, mereka tuh keluarganya tuh yang kayak kurang mampu gitu, tapi Ekal yang masih usianya 10 tahun tuh udah kayak sedewasa itu, kayak ngerti keadaan keluarga mereka gimana. Jadinya oke, Ekal dewasa banget gitu kan. Tapi di beberapa situasi aku ngerasa kayak Ekalnya tuh terlalu dewasa banget, bahkan lebih dewasa dari ayahnya. Jadi aku merasa kayak emang ada ya anak sekecil Ekal yang udah sedewasa itu. Jadinya aku kayak kurang serak, soalnya kayak emang ada gitu. Sebenarnya ini buku doang sih, cuman agak di luar logika aku. Terus di sini tuh ada beberapa kesalahan dalam penulisan tokohnya. Kan tadi aku bilang si tokoh ayahnya itu namanya Jovian, tapi di beberapa situasi ditulisnya tuh Jonathan, dan itu aku kayak bingung banget, ini Jonathan siapa? Dan ternyata itu salah penulisan. It's a big red flag from me. Jadinya kayak kurang gitu, kayak kesalahan sekecil itu udah mengurangi poin dari aku. Tapi buku ini tuh bener-bener bikin mewek banget, kayak nangis banget aku baca buku ini, soalnya sedih. Kayak ini kan tentang orang tua gitu, terus kayak tentang ekonomi, jadinya menyayat hati banget gitu. Ini aku baca dalam sehari, kayak langsung habis, soalnya emang lumayan seru sih, jujur. Sebenarnya ceritanya biasa aja sih, kayak oke gitu, tapi karena bikin nangis, tiap baca tuh nangis, tiap baca nangis, itu tuh kayak jadinya gitu, kalian harus baca. Oke. Next, untuk yang 7 Prajurit Bapa, yang ini itu mengisahkan tentang seorang ayah. Ayah terus ya. Jadi tentang seorang ayah, dia tuh kayak mantan tentara gitu. Aku kayak kurang tahu tentang tentara-tentara, jadi maaf kalau misalnya bahasanya salah. Jadi kayak mantan tentara gitu, tapi udah nggak jadi tentara, apa ya namanya itu, lupa. Terus dia tuh punya 7 anak. Terus si ayahnya ini tuh pengen anak-anaknya tuh jadi tentara, tapi yang anak pertama yang ini itu dia nggak jadi tentara, dia tuh jadi apa gitu, lupa. Pokoknya kayak yang laut-laut gitu pokoknya. Terus aku lupa anak keduanya siapa, pokoknya dia tuh jadi polisi. Terus dia tuh lulusan ekonomi atau akuntansi, pokoknya tentang ekonomi gitu. Terus yang ini, dia tuh kayaknya tokoh utamanya namanya tuh siapa ya? Nah, dia tuh anak keempatnya. Yoga namanya. Ya, nama dia tuh Yoga. Dia tuh jadi penulis. Terus yang ini tuh dokter, dan 2 ini tuh masih sekolah gitu. Jadi ayahnya tuh masih punya harapan kedua anak ini tuh buat jadi tentara. Nah, si
Aku nggak tahu si yoga yang ini atau yang ini, pokoknya yoga. Nah si yoga tuh pokoknya tuh main karakter di buku ini. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang yoga yang pengen jadi penulis, tapi kayak orang-orang di sekitarnya tuh kayak kurang mendukung gitu, kayak kamu mau jadi penulis gitu loh. Terus pokoknya semua orang di sekitarnya tuh kayak kurang percaya gitu yoga mau jadi penulis. Sampai ada satu cewek namanya Lia, dia tuh kayak setuju gitu, kayak wah semangat ya yoga jadi penulis gitu. Ini kenapa cahayanya itu terus deh, maaf ya, kayak ke distract gitu. Terus ada si Lia ini tuh kayak nyemangatin yoga buat jadi penulis. Terus yoga tuh jadi kayak jatuh cinta banget sama Lia. Terus aku baru baca sampai kayak gitu doang sih. Terus di sini juga udah sempet ada kayak konflik gitu, kayak balas dendam gitu. Dan aku mau lanjut baca sekarang. Oke. Jadi temenin aku baca sambil menunggu aku sekolah, soalnya aku lagi sekolah siang. Ini masih jam, ini tadi udah jam, sekarang 10.41 dan sekolah itu jam 12:30 sebenarnya, tapi aku bakal berangkat jam 11 lebih dikit kayaknya, atau jam 11 pas gitu. Jadi sambil menunggu, mari kita baca ini bareng-bareng. Oke? Jadi aku udah baca ini. Ini aku tadi itu kan 104 terakhir baca, dan ini udah sampai 127. Aku nggak sanggup buat baca lagi, soalnya ada sesuatu yang terjadi. Jadi soalnya bapaknya meninggal, dan kalau misalnya aku lanjut baca aku bakal nangis, dan aku akan sekolah, jadi aku tidak bisa lanjut baca gitu. Jadi aku bakal lanjut baca di sekolah aja gitu. Jadi ini oke banget, kalian harus coba baca, soalnya oke banget. Ini aku lebih rekomendasiin ini 7 Prajurit Bapa dibandingkan Narasi Perihal Ayah. Tapi kalau kalian mau baca Narasi Perihal Ayah juga oke banget, soalnya seru juga. Tapi ini harus baca banget, soalnya oke lah pokoknya gitu. Jadi segitu aja reading vlog dari aku dan juga reviewnya. Semoga kalian semua tertarik untuk membaca 2 buku ini, karena aku sangat amat merekomendasikan kedua buku ini ke kalian. Jadi that's all from me. See you next time. Dadah.